Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan kita NKF Channel. Sekarang kita bukan lagi mau explore, tapi kita mau podcast. Di sini kita ada tim perwakilan NKF. Kita mau membahas tentang perumahan terbengkalai di daerah Kabupaten Tangerang dan Gedung Wingit. Pertama saya mau nanya ke Iwang. Saudara Iwang, apa saja yang dirasakan, lalu mengapa waktu pas explore pertama terus lari-larian gitu, kagak jelas kan ya, pada lari-larian itu kenapa? Itu kalau yang pas lari, saya kan lighting ya kemarin ya pas awal mula ya, lighting sama Bang Kemet. Nah jadi itu di belakang saya itu kayak gimana gitu, kayak ada yang jalan, ada yang ngerangkak gitu. Nah makanya saya sama Bang Kemet tuh tahu lah, ngedenger gitu. Makanya saya lari terbirit-birit lah ibaratnya begitulah. Itu saking ngerinya, yang ngeri di apa ya? Ya seperti itulah. Terus yang dirasakan waktu pas pertama kali datang ke perumahan itu, ngerasain apa aja tuh, sama apa aja yang dilihat? Ya saya sih ngerasainnya kuping budek ya, kuping budek ngedengar. Terus awak panas, di gedung sini dingin. Coba beda-beda hawanya, antara panas, antara dingin. Ibaratnya antara negatif positif mungkin ya. Terus yang dilihat apa aja? Ngelihat sosok apa? Kalau ngelihat sih gimana ya? Kalau ngelihat sih ya sepintas. Kalau ngelihat itu sosok-sosok kayak seperti wanita lah, banyakan gitu. Terus kalau misalkan saudara Pucul pas explore apa aja yang dirasakan, terus apa ngelihat sosok apa aja? Terus kan kemarin tuh sempet tuh pas lagi di wawancara abis kemasukan tiba-tiba lari, itu kenapa? Tolong dijelaskan. Itu pas di wawancara itu kan, itu kayak ada bayangan lari, jadi saya udah kayak kalian ya kan, kalian penasaran itu dari tadi, soalnya pas kita lagi nongkrong di situ aja bolak-balik ya ya kan, kejar akhirnya kabur deh ya kan. Terus kalau buat ngeliat sih di situ, ngeliat mah enggak gitu ya kan, cuman kayak ada yang manggilin gitu, bayangan doang. Manggilin gimana maksudnya? Manggilin kayak ada yang mau disampein lah gitu, kayak ada yang mau disampein. Cuman kalau buat sosoknya gitu nggak jelas banget, cuman kayak bayangan doang. Kalau gitu. Suara-suara ngedenger nggak? Suara-suara mau banyak di situ. Banyak. Udah jangan ditanya lagi kalau suara. Terus buat udah banyak dah gangguan goib gitu kan. Yang menurut Pucul paling serem tuh di bagian mana? Yang paling serem sih yang tempat kita meditasi tuh. Meditasi. Iya. Mediasi, iya maksudnya itu mediasi. Terus kalau misalkan menurut Iwang, yang tempat paling serem di mana? Itu yang disebut Gedung Wingit kali ya. Gedung Wingit. Kalau perumahan di mananya bagian serem? Kalau perumahan tuh di paling yang banyak, yang di banyak apa yang akar-akarnya yang seperti itulah, banyak. Ibaratnya di atapnya itu udah tumbuh akar. Itu yang menurut saya seram di situ. Nah ini menurut Iwang dan Pucul ya kok ya. Kalau misalkan menurut pendapat Koko sama Iwang sama Pucul, apa punya pandangan sendiri? Mungkin kalau digabungkan ya hampir sama sih sama saya, apa yang saya lihat. Memang pertama-tama yang saya turun dari mobil itu memang sudah ada penyambutan, khususnya yang sebelum kita ke sana itu yang untuk memantau ya. Nah di situ saya lihat memang sesosok wanita yang bernama siapa, waktu tiba-tiba masuk ke Pucul ya sebelum kita explore.
Itu namanya siapa ya? Siapa ya? Si Itu apa? Imas ya? Ima. Ima yang namanya Ima. Nah dari situ juga ada kejanggalan juga gitu. Nah kalau dari situasi kondisi rumah tersebut sih boleh dibilang ya banyak gangguan lah, khususnya memang lebih dominan itu wanita gitu. Seperti Miske ya gitu. Kalau untuk wocica sih agak jarang di situ gitu. Dan yang menurut saya yang lebih serem itu waktu uji nyali antara Mia dan kameramen ya di situ. Nah dari situ mungkin saya ngadepinnya juga dari belakangnya itu ada sesuatu juga yang mendekat gitu. Jadi saya agak pagarin juga. Tapi memang yang untuk uji nyali pagaran itu juga tidak sepenuhnya saya bikin full. Karena kejadian juga memang ada yang ngebledak ya. Ada yang suka lari gitu. Memang gangguan-gangguan seperti itu sih memang banyak sekali di situ. Mungkin nanti juga akan ada salah satunya terdengar suara gitu. Nanti kelanjutannya nanti bisa dilihat di video tersebut gitu. Nah ini juga ya mungkin saat ini saya bisa menyampaikan seperti inilah gitu ya, itu aja dulu. Kalau buat Mia pribadi yang paling serem tuh saat uji nyali ya sama Bang Kemet itu banyak suara-suara, terus ada yang lewat sampai Mia refleks baca doa buka puasa. Iya saking refleksnya cuy. Doa makan. Enggak baca doa Allahumma lakasumtu. Itu saking refleksnya karena banyak kok yang kayak nimpa, yang lari gitu. Kami kaget 2 kali kok. Terus itu kita lanjut ke Gedung Wingit ya. Kenapa gedung itu bisa dinamakan Gedung Wingit? Dari arti kata Wingit itu gedung itu angker. Terus di situ mendengar dari cerita warga ada salah satu bapak-bapak yang katanya jatuh dari atas terus meninggal. Kan kita kemarin coba mediasi ya. Terus emang benar kan ya kata bapaknya itu. Terus itu menurut Pucul kemarin pas kita naik nih ke atas Gedung Wingit itu, kan kita naik nih ke atas ya. Itu kira-kira Pucul ngelihat nggak sosok bapak-bapaknya itu? Kan Pucul kan kadang suka peka nih. Kalau itu kan kondisi lagi nggak fokus, mungkin kecapean kali ya, jadi netral aja sih, nggak ngeliat apa gitu. Tapi cuman pas di bawah itu kayak auranya gitu lebih beda. Lebih beda auranya. Nah kalau misalkan pas Pucul di bagian mediasi di Gedung Wingit itu Pucul ngerasain apa nggak? Apa Pucul ngelihat sosoknya yang masuk ke badan Pucul kayak gimana? Kalau ngerasain nih tidak ada, nggak bisa napas, panas banget kok. Panas ada. Itu apa karena ini kali ya, dia tenaganya sangat kuat apa gimana sih? Enggak. Kalau menurut pandangan saya, menurut pandangan pribadi saya, mungkin untuk pandangan yang lain yang pernah mengeksplor di tempat itu mungkin agak berbeda. Cuman apa yang saya lihat tentang kejadian lalu itu kan 18 tahun ataupun nyampe lah hampir 20 tahun lah ya tepatnya gitu. Itu memang gedung itu baru akan dibangun gitu. Jadi memang dia itu masih berbentuk seperti besi-besi ya di atasnya. Nah kalau saya lihat itu kejadiannya sebelum tempat itu dibangun, memang itu ada satu sosok seperti kalau orang situ bilang namanya jerangkong gitu. Dia tinggi besar tapi kurus gitu, seperti bambu badannya. Kayak orang-orangan sawah gitu. Kayak orang-orangan sawah. Nah, kita tinggalkan dulu tentang jerangkong tersebut. Nah, dalam mediasi pun dikatakan bahwa bapak itu bernama
bernama Pak Dadang. 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 Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Emang? Pak Ahmad. Oh, Namanya Pak Ahmad. berarti dia sudah ada nggak? Yang saya dengar itu umur beliau itu 48 tahun gitu. Beliau itu kalau saya lihat itu emang sedang ngelas di atas itu apa ya, bangunan gedung itu yang masih berbentuk besi-besi. Dan beliau itu juga mengatakan, saya sebenarnya tidak mengetahui kalau saya sudah tiada, karena pada saat dia bekerja itu keadaan gelap gulita. Ketika dia sadar, dia melihat jasadnya itu sudah hancur, terutama di bagian kepala sebelah kiri ya. Jadi dia otaknya ini hancur semua. Jadi dia leher di sini nih sakit. Jadi sebelahnya ini hancur, mukanya hancur gitu. Jadi pas saya melihat lebih dalam lagi, dengan kondisi seperti itu, dia jatuh dari lantai 2 langsung ke lantai 1 gitu. Jadi hancur. Nah, ketika kejadian tersebut memang agak ganjil gitu. Jadi kejadian seperti itu memang kakinya itu ditarik. Dia sedang mengelas itu, kakinya sedang ditarik sama yang tadi saya sebutkan itu, jerangkong itu. Karena jerangkong itu memang sudah beberapa kali dia itu meminta korban gitu. Karena pembangunan gedung tersebut yang sudah biasa dilakukan orang-orang Indonesia, karena memang harus ada permisi sesuguhan, itu tidak dilakukan. Jadi ya terjadilah hal-hal tersebut. Dia gitu. marah jadi gitu. Ya, jadi tidak menghormati lah istilahnya. Ya, percaya tidak percaya, apa yang saya dapat, apapun yang saya terawang tersebut ya memang seperti itu kejadiannya gitu. Dan bersyukur sih ya, waktu itu kita sudah memberikan kesembuhan walaupun bukan bentuk fisik gitu. Jadi beliau juga sangat berterima kasih dan beliau juga bisa keluar dari wilayah tersebut. Nah, seperti itu kalau yang saya tangkap dari Pak Ahmad ini yang korban kecelakaan tanda kutip tidak normal gitu. Nah, saya kembalikan kepada saudaranya. Jadi itu benar ya kok, dia tuh meninggal bukan karena Kelalaian bukan ya? Bukan. Karena ada sosok lain yang ganggu dia waktu saat dia bekerja ya. Iya, itu dia ditarik kakinya. Kalau saya lihat itu tarik kayak kaki sebelah kiri. Nah di situ kan katanya ada sosok perempuan tuh kok di gedung Wingit itu. Itu bisa dijelaskan nggak? Maksudnya sosok perempuan itu ngapain loh dia di situ gitu? Nah, yang di bawah itu kan terjadinya Pak Ahmad jatuh ke bawah. Yang kita lihat itu kan yang di atas ya. Itu yang arahnya ada kamar mandi ya. Nah, sesosok wanita ini sebenarnya bukan meninggal di gedung itu, bukan. Jadi sosok wanita ini meninggalnya itu di luar kawasan. Tetapi dia tersedot ke dalam. Tersedot kenapa? Karena kalau saya lihat kekuatan jerangkong ini ya memang lumayan cukup besar. Jadi dia bisa menarik seseorang yang sudah meninggal di wilayah dia untuk dikurung di sana gitu. Yang kemarin itu kalau saya nggak salah ingat, dia meninggalnya itu karena kecelakaan ya, atau kalau saya salah kecelakaan lah. Oh, yang lehernya Ya. terjerat tali, yang katanya dia terjerat tali ya? Apa bukan? Yang baju merah itu Pak, gitu. Kayaknya sih kecelakaan kalau saya nggak salah, untuk mengingatnya ya gitu. Nah di situ juga dia ada di sana. Kita juga berusaha untuk menolong dari rasa kesakitan juga keterpurugan, seperti itu. Nah, saya kembalikan ke saudaranya juga. Kalau buat saudara Iwang, menurut pandangan saudara Iwang, kalau di gedung Wingit tuh seperti apa? Kan ikut nih explore ya. Terus merasakan apa aja? Apa lebih serem di perumahan apa di gedung Wingit? Yang saya bilang tadi, emang saya merasakan yang lebih
auranya yang lebih gimana ya, Serem. itu di gedung wingit itu. Itu di bagian mana? Atas, bawah, Bawah sih ruangan yang yang ngeplong itu. ruangan besar itu. Iya, yang Ngelihat sosok sesuatu nggak di situ? Sosok kalau di apa? situ sih nggak ngeliat ya, cuman merasakan aja gitu. Merasakan Kalau itu hal. nggak ngeliat sesuatu, cuman merasakan saja. Nah, ini pertanyaan terakhir ya kok, karena dari luar kayaknya ada yang mau berbicara nih kayaknya dari tadi. Terakhir Mia tanya, Siap. kemarin pas bagian jelangkong ya, Ya, itu Kokoh tuh ngapain tuh sama dia berdua sampai dia kalah ampun. Nah, oh, itu tolong dijelaskan. Iya. Sebelumnya saya udah mengatakan tentang kisah Pak Ahmad ini dan saudari Imang ya, Imas ya, yang cewek itu. Ima ya, Ima. Sebelumnya saya udah mengatakan kisah Pak Ahmad dan juga saudari Ima, mengapa terjadi mereka ada di situ gitu. Nah, setelah saya mengungkap misteri Pak Ahmad dan Ima ini, memang bukan di dalam gedung itu, jelangkong itu. Dia ada di luar di sebuah pohon. Kalau tidak salah pohon apa ya? Yang berjajar dengan bangunan itu ya. Iya, yang berjajar dengan bangunan itu. Nah, kita sudah dipantau sebenarnya gitu. Karena dari mediasi saudara Pucul itu Pak Ahmad ya waktu itu ya, Pak Ahmad waktu itu. Jelangkong kan sepucuk. Belum, Ijul ya. Ah. Oh, saudari Ijul ya. Nah, itu sebelumnya kan kita narik yang saudari cewek ya, Ima ya. Bukan Ima yang di situ mah. Apa ya namanya ya? Wulan. Wulan ya, Iya. saudari Wulan ya. Tapi di situ dia nggak bisa banyak bicara karena Iya. takut gitu ya. Akhirnya dari belakang kamera memang sudah ada benturan-benturan ya, terutama lemparan-lemparan gitu. Nah udah gitu saya melihat ke belakang kamera, memang dia sudah berdiri, sudah istilahnya ya amarahnya sudah full lah gitu. Mengapa orang ini mau menyelamatkan makhluk ini yang saya kurung di sini gitu, untuk saya perintah. Akhirnya lama kelamaan setelah mediasi saya suruh pindah, saudara Wulannya juga suruh saya tarik yang jelangkongnya tersebut. Nah tiba-tiba masuk ke saudara Pucul. Nah setelah itu baru saya menanyakan ini siapa, tapi sambutannya tidak baik karena marah-marah gitu. Akhirnya saya tanya, boleh nggak saya menolong Pak Ahmad ini dengan Wulan ya gitu. Beliau tidak terima karena boleh dibilang itu tahanan dia lah, itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, di luar kawasan gedung wingit itu. Terutama Wulan ini ditugaskan untuk mengambil korin yang sudah meninggal di jalan raya. Nah, untuk dibawa ke dalam gedung wingit ini gitu. Jadi beliau ini sangat-sangat marah sama saya. Ya, saya sudah berkata istilahnya baik-baik, lembut, saya minta maaf. Akhirnya beliau pun nggak menerima gitu. Setelah tidak menerima pemaafan saya, ya saya udah kehabisan nakal gitu. Akhirnya ya saya mengatakan begini aja, kalau memang ya Anda kuat, ya saya punya cincin, saya lepas di jari saya gitu. Akhirnya kalau Anda bisa mengangkat dan menyentuh cincin ini, saya bilang, saya kalah. Anda boleh ambil lagi ketiga orang ini, Wulan, Pak Ahmad, dan Ima. Nah, akhirnya dengan usaha yang cukup keras, beliau itu memang tidak menerima lah kehadiran kami karena membebaskan tiga makhluk ini. Akhirnya dengan cara mengadu kekuatan melalui cincin saya dengan beliau itu, akhirnya yang saya lihat itu memang 2 kali terpental ya,
karena cukup keras juga usaha beliau itu untuk mengalahkan saya gitu. Akhirnya beliau juga menyerah. Akhirnya daripada akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari warga, mungkin akan membangunnya lagi atau tidak tempat itu, akhirnya saya juga membawa beliau gitu. Jadinya di gedung itu udah nggak ada lagi nih si jalangkung itu. Akhirnya jalangkung ini sudah tidak ada di tempatnya. Nah, Apa lucu? bersyukur memang saat itu juga beliau juga sudah mengaku tidak sanggup lagi, akhirnya ya saya bawa gitu. Nah, akhir dari kata, terima kasih sudah nonton podcast ini. Saya kembalikan ke Darimia. Oh, itu kenapa ya pas abis mediasi itu dada saya nyesek sama panas gitu, kayak kebakar gitu, kenapa itu kayak? Iya, karena memang kamu kan tidak sadar ya. Iya. Karena dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyentuh cincin yang saya taruh di depan kamu. Iya. Gitu. Udah Situ sekali itu kalau kamu lihat Iya. video nanti ya, kalian juga akan melihat video tersebut. Itu memang mental itu tidak dibuat-buat, memang itu ada bebenturannya gitu. Itu sampai 2 kali gitu. Jadi yang dirasakan Ucul itu setelah selesai mediasi seperti itu, akhirnya dadanya pun akan dadanya itu panas gitu. Iya, kayak kebakar gitu. Iya, karena auranya memang dia juga negatif gitu. Tapi bersyukurlah kamu tidak mengalami apa yang tidak kita inginkan gitu. Gitu loh. Tapi kalau dia masih nerusin terus mah bisa muntah darah ke saya sih kok ya. Mungkin untuk muntah darah enggak, karena saya tidak membalas gitu. Iya. Kecuali saya balas ya, mungkin itu akan berbenturan lebih parah lagi. Itu dia hanya menggunakan kekuatan dia untuk mengangkat. Gitu. Itu tadi ngapa? Puyeng-puyeng. Ini ngerti balas saya. Mungkin cerita kita di sini udah dulu kali ya, soalnya dari luar ada yang mau bicara lagi nih. Ntar coba Koko masukin ke sini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Sekarang posisi kita lagi ada di Puncak 2, seperti biasa kita ngadain podcast di sini sembaring liburan. Terus itu nanti bakalan ada cuplikan-cuplikan di setiap obrolan kita, jadinya biar bisa flashback lagi nih gitu. Ya, flashback lagi. Coba Koko tolong, ini Pucul tuh udah mulai error. Dia biasa guys ke error. Coba pikirannya disantaiin, ditenangin. Pindah ke tengah apa? Di sini? Boleh di situ aja. Hah? Di sini aja. Aman di sini. Aman. Emang mana saya Kak? Oh, mana? Takutnya ntar ngamuk-ngamuk, Pan. Tuh. Om Iwang, tolong di belakangnya saudara Pucul. Cul, majuan Cul. Pandai malah saya bang. Dia kalau udah mulai berat suka ada yang mau berinteraksi dari belakang, sukanya dia ngasih pesan-pesan ya Koh ya, bukannya apa gitu. Nasi. Karena di video sebelumnya di podcast yang kemarin itu memang ada kelanjutannya setelah kita podcast. Nah di sini juga mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita selesaikan masalah. Mudah-mudahan. Kalau kemarin tiba-tiba kamera mati, mudah-mudahan ini enggak ya. Mudah-mudahan. Ayo. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Udah mulai ada interaksi ya. Iya, Udah mulai ada interaksi nih. Sini kita cara boleh saya bertanya. Selamat malam. Dengan siapa ini? Tidak boleh dikasih tahu. Karena saya lihat ketika kami sedang berbicara tentang podcast, Anda sudah ada di belakang kami. Apakah Boleh ini kok merasa digambarkan? terganggu? Boleh digambarkan Tidak. sosoknya seperti apa kok dia begini? Iya, di sini yang bisa
melihat sosok itu Cici, tolong bisa dijelaskan Sosok dia seperti bentuknya apa? seperti apa? Gak apa-apa ya, boleh. Dia sosoknya cewek. Wanita. Mm-mm. Terus Dia itu udah lama di sini. Dia penunggu salah satu gunung di sini. Bukan si Dewi kan? di sini ya sudah lama. Oh, jadi dia salah satu sosok penunggu di gunung sini. Ini kan kita di posisinya ada di samping Iya, gunung. di samping kita ini ada gunung. Ya. Sebelah kiri kita ini ada gunung. Ini kita bertanya aja kok. Maksudnya ada, Boleh silakan. maaf, saya manggilnya apa nih? Dewi, Nyai, atau Ratu atau apa? Nyai. Oh, Nyai. Nyai punya pesan-pesan nggak? Misal kita kan ini lagi ngadain podcast, dari tadi kayaknya Nyai mandangin aja di sana. Nyai mau ngasih pesan-pesan nggak buat kita nih yang masih hidup, yang bertamu ke sini gitu. Jaga tempat ini. Baik. Baik. Jaga tempat ini baik-baik. Lalu ada lagi nggak pesan apa nih? Itu aja. Udah itu aja kok katanya. Ini boleh dibilang sosoknya seperti putri ya, tapi dari zaman Hindu, bukan di zaman kerajaan Islam, bukan gitu. Ini dia pakai bajunya itu ada putih, ada kuning, seperti orang Bali, betul Nyai? Selendang. Ada selendangnya kuning. Nah, seperti ini, wajahnya cantik, rambutnya terurai, dan di atas kepalanya dia mempunyai seperti apa sih, mahkota kecil. Kecil. Mahkota kecil. Dari Kayak Bali gini ini gimana? kayak Oh, Ya, dari Bali. sedang apa? Tarian Bali. Sedang Oh, tarian dia penari Bali. juga ya? Iya, seperti penari. Karena memang di zaman Hindu itu beliau itu memuja dan memuji dewa dewinya itu dengan tarian. Tari kecak gitu kayak tari kecak. Nah, bisa juga dibilang tari Nah, kecak. itu kok. Ini mau nanya, kan di sini kan ada di samping gunung ini ada salah satu sosok ular yang katanya Dewi Ular. Mm-mm. Bisa dimasukin ke pucul nggak? Ya, ini mungkin setelah ini atau memang mau bergantian gitu. Bergantian. Mau bergantian, boleh. Nah, di sini Nyai melakukan tarian penyambutan karena beliau tahu siapa Cici, siapa Nia, siapa Iwa, dan siapa saya. Ya, Nyai, ya. Maafkan kami kalau memang kami mengganggu. Kami tidak akan lama-lama. Kami mengucap terima kasih atas penyambutannya. Si Nyai. Om Santi Om, terima kasih. Iya, terima kasih. Bisa Nyai kembali ke tempat? Bisa. Terima kasih. Main diam lagi. Daripada gak ketangkep. Cuk. Jadi di sini tuh tadi salah satu sosok Nyai, dia dari tadi mandangin aja kalau di sini, di situ ya kok. Ya. Cuman mau menyampaikan jaga baik-baik tempat ini. Nah, nanti selanjutnya tolong dipanggil sosok Dewi Ular itu ya kok. Ya. Nah, ini kita ada lagi satu lagi, Dewi Ular. Tadi dia juga ngeliatin aja. Di sini juga memang sebelum kita memperkenalkan Dewi ini ada kisah di mana di masa lalunya itu Dewi ini sebenarnya berbentuk manusia seperti Dewi juga ya, karena dia mempunyai hal-hal yang dia agungkan, yang dia banggakan,
akhirnya dia melenceng dari satu ajaran. Nah, mungkin kalian akan tahu bagaimana terjadinya, apa hukumannya bagi seorang dewi melakukan kesalahan. Karena sosok yang sekarang kita lihat ini, Mia lebih mengerti gitu loh, karena Mia melihat dari tadi juga sosok dewi ini. Sini saya juga mohon kepada saudara Pucul, beliau ini ingin berbicara gitu untuk menyampaikan mungkin sesuatu. Bersedia ya? Ya. Sekarang Coba Mia panggil. Nanti pegang tangan Pucul. Sini penerimaan transfer energi, reaksinya lumayan cepat. Om Swastiastu, Malam Om Dewi. Swastiastu, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, di sini saya beri kesempatan kepada saudaranya untuk bertanya. Mungkin beliau juga agak penasaran ya dengan sosok Dewi ini. Silakan. Dewi, apa kabar? Apa guanya baik-baik saja? Yang nolongin kan kemarin Koko. Ini mau nanya apa nih? Apa itu? Apa kok? Bingung gue. Nah, banyak sedikit mungkin saya mengetahui Dewi ini dari masa lalu. Memang ada yang harus diungkapkan, memang juga tidak harus diungkapkan. Karena perjalanan saya dengan Dewi juga mungkin lumayan cukup sulit ya Dewi ya. Keluar dari masalah apa yang Dewi rasakan di masa lalu sebelum bertemu dengan saya. Ya, karena kejadian itu memang sudah agak lama. Tapi intinya sekarang Dewi dengan yang lainnya aman, selamat, damai, tentram, sejahtera. Ya. Karena waktu saya bertemu dengan Dewi ini bukan melalui seperti orang-orang di luar-luar sini, tidak. Karena saya waktu bertemu dengan Dewi ini kita melakukan perjalanan pindah dimensi bersama dari Mia. Nah, di saat perpindahan dimensi itu Mia banyak mengalami halangan-halangan, terutama bertemu dengan Dewi ini. Gitu. Mungkin untuk menguji keyakinan, kesabaran juga nyalinya dari Mia. Akhirnya tidak lama setelah beberapa kali ketemu Dewi ya, Mia ya. Dalam perjalanan dimensi ini, dimensi lain ini, mereka ya bersyukur berjodoh karena niat dan tujuannya itu sama, untuk menolong orang lain yang butuh pertolongan. Karena saudari Dewi ini pun mendapatkan pertolongan itu memang dari Nia juga ya. Jadi di sini kita bertemu, hubungannya dengan karma yang baik sama-sama seperti itu. Nah, mungkin dari saudara Iwa ada yang mau ditanyakan tentang sosok Dewi ini? Rasa penasaran Iwa tuh di mana? Karena kan Iwa kan udah pernah mendengar sosok Dewi ini itu, tapi kan tanpa penjelasan, tanpa jawaban dari seorang Dewi ini kan baru bisa meyakinkan Iwa gitu. Apa ya, mau nanya apa ya? Dewi, maaf, apa ya, mau bertanya untuk inilah, untuk pesan untuk saudari Mia.
gimana? Rajin ibadah, Rajin ibadah yang kurang. sholatnya banyakin. Banyakin MJ kurang. Iya soalnya kan untuk ibadah ya emang kurang ya Dewi ya. Mungkin kesibukan Mia juga ya, kehidupan Mia juga mungkin lebih dari itu yang menonjol dari story Mia, dia selalu baik kepada orang lain. Itu Cuma itu. ya makasih Dewi udah mau jagain Mia, ngikutin Mia terus. Nah kadang Mia suka mikir, kayaknya sekarang tuh udah mulai bisa Dewi masuk ke Mia. Itu apa bener apa gimana? Iya. Ya kayaknya kok Mia sekarang udah mulai bisa kayak Cici sama Ogi gitu. Oh gitu. Ciri-cirinya Dewi untuk bisa interaksi dengan Mia itu apa sih yang harus dirasakan Mia? Hatinya. Terus cara manggil Mia, cara manggil Dewi, gimana sih cara Mia manggil Dewinya sama kayak biasa Mia lakukan gitu. Iya. Tapi kenapa sih tiba-tiba kita datangnya bentuknya ular, takut tahu? Kenapa? Emang bentuknya ular dulu ya baru cakep ya. Terus Mia pernah nih mimpi nih Dewi dikasih batu warna hijau kok, ditaruh di tangan, suruh dikepel, tiba-tiba hilang. Itu apa tuh? Mustika. Kegunaannya untuk apa Dewi? Menjaga diri. Untuk Menjaga menjaga diri. diri. Oh, boleh. Tapi bukan untuk mengobati orang lain. Tidak. Untuk menjaga diri. Ya udah sekian dulu kali ya. Ya. Mia bingung nanyanya. Wah, Jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Jangan menganggap keputusan terlalu cepat. iya. Ada pesan? Apa? Kenapa? Kong juga sudah tahu. Kau juga sudah tahu. Ya. Iya emang iya gitu Memang di lah. sini hubungan kami dengan Dewi itu mungkin udah seperti iya, keluarga oh, ya. iya. Mm-mm. Jadi kita juga tidak terkejut dengan ucapan Dewi karena memang jodohnya Mia. Mudah-mudahan selalu langgang ya Dewi ya. Ada sesuatu yang tidak baik dari tempat Dewi saat ini. Tidak. Elang udah nggak ganggu lagi kan ya? Oke. Iya makasih ya Dewi ya. Makasih udah ngikutin Mia terus. Iya. Iya, jaga Mia. Om Santi Santi Santi. Tet. Ya, seperti inilah ketika sesosok Dewi ataupun yang lain yang masuk ke raga kita, mereka pun tidak akan sadar apa yang dibicarakan ataupun yang diingat. Nah maka dari itu cukup sekian dari saya. Coba sekarang Mia juga. Minum Jo. Ya udah sekian dulu ya podcast dari kita ini. Kalau buat acara mediasi ini kita nggak sengaja, soalnya dia di belakang tuh udah pada mau nitip pesan gitu buat kita yang masih pada hidup. Ya udah sekian dulu ya, jangan lupa saksikan terus channel kami NKF Channel, jangan lupa di like, Like, komen, dan subscribe.